Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah? Semoga kiranya kita selalu tersambung kepada Allah, diberikan rahmat dan hidayah, diberikan kekuatan, kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya ingin membahas tentang satu pertanyaan yang ditujukan kepada saya dari sahabat kita, dari saudara kita, di mana di dalam lelaku zikir napasnya beliau mendapatkan petunjuk, perintah yang menyatakan bahwasanya engkau akan kujadikan seorang sufi. Jadi hal itu terngiang-ngiang kepada dirinya, dan seakan-akan dia berkata, aku belum sanggup ya Allah, aku masih ingin duniaku dan aku belum sanggup hidup sebagai seorang sufi. Lalu ada pertanyaan yang saya tanyakan, apakah seorang sufi itu harus hidup miskin? Nah, di sini kita bahas, semoga kiranya ini mendapat pemahaman agar kita tidak gagal paham. Jadi orang yang belajar ilmu tasawuf itu artinya orang yang membersihkan hati, dan orang yang membersihkan hati itu disebut orang-orang sufi. Jadi orang yang mempelajari ilmu tasawuf itu disebut sufi. Seorang sufi hidupnya harus zuhud. Arti kata tidak lagi terikat kepada dunia, tidak lagi terikat kepada materi. Inilah tingkat walaya, kewalian. Dia mau senang, mau susah, dia tidak goyang. Hanya kepada Allah dia meminta, hanya kepada Allah dia memohon pertolongan. Jadi di situ ketika akhirat kita kejar, dunia akan mengikuti. Arti kita hidup zuhud itu bukan berarti miskin di hadapan makhluk. Kita miskin di hadapan Allah. Kita miskin dari segala kebutuhan, sehingga kita menuju memintanya kepada Allah semata. Di sini harus kita pahami, bukan kita miskin kepada makhluk. Kebanyakan kita ini miskinnya di hadapan makhluk. Datang kepada dukun, datang kepada kiai meminta obat supaya dilepaskan kesusahan hidupnya. Padahal kiai itu juga meminta kepada Allah. Nah, di sini kita sudah terhijab. Kita miskin di hadapan makhluk, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit resah, gelisah. Nah, ini namanya miskin di hadapan makhluk. Coba kita meminta kepada Allah. Disinilah makom sufi itu, wilayah sufi itu tidak lagi tergantung kepada makhluk. Susah senangnya itu dia serahkan kepada Allah. Jadi miskin kita di hadapan makhluk. Jadi kita miskin di hadapan Allah. Dan memang kita umat Islam harus miskin. Nah, itu dia tadi. Bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk, bukan kepada dukun. Nah, ini yang harus kita tekankan. Miskin kepada Allah, bukan miskin kepada hawa nafsu kita, bukan miskin kepada jin, setan. Karena fitrahnya manusia itu selalu membutuhkan. Karena fitrah kita adalah butuh dan miskin. Sampai akhirat pun kita semakin miskin pada Allah. Jadi menurut ada suatu riwayat yang pernah saya baca, di situ ada ulama atau sufi yang hidupnya berkecukupan. Jadi seorang sufi yang kaya raya, dermawan. Itu salah satunya adalah, kalau saya tidak salah, Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang sufi dermawan kaya raya, di mana ketika suatu saat, suatu masa dia ingin menunaikan ibadah haji. Di sana dia berangkat dengan para sahabat, lalu di tengah perjalanan melihat seekor burung mati jatuh, dan dia perintahkan kepada sahabat untuk membuangnya dari tengah jalan itu ke tempat sampah. Lalu ketika dibuang bangkai burung itu tadi,
ada seorang anak yang mengutipnya. Nah itu dia perhatikan, kemudian dia ikutin sampai ke rumahnya. Dan di sana sampai di rumah bertemu dengan keluarga anak itu. Yang dihadapin adalah seorang ibu yang Abdullah bin Mubarak bertanya kepada ibu itu, untuk apa bangkai burung itu? Kami mau makan. Lalu, apakah engkau tidak tahu hukum bahwasanya bangkai itu haram? Apa yang hendak kami makan lagi? Sementara ini yang kami dapatkan. Di situ Abdullah bin Mubarak merasa tersentuh hatinya dan dia lepaskan ikat pinggangnya. Dia kasih pundi-pundi uang itu kepada sang ibu. Inilah ganti biaya ongkos hajiku. Nah, jadi diserahkan uang untuk berangkat haji dan dia pun kembali ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, orang-orang di sana mengucapkan selamat kepada dirinya. Dan dia keheranan, kenapa? Ya, selamat atas ibadah hajimu. Kan biasa kita ya, kalau kita pulang haji itu kan diberikan selamat apa ada. Ini sama halnya dengan Abdullah bin Mubarak tadi. Nah, dia terheran-heran, sementara aku tidak meninggalkan negaraku. Nah, tapi orang-orang melihat dia berangkat haji. Nah, di sana ketika dia pulang, dia tidur dan dia bermimpi. Nah, di dalam mimpinya itu beliau dia melihat Rasulullah di dalam tidurnya dan Rasulullah berkata, ketika engkau menyerahkan hartamu dan melepaskan kesulitan saudaramu dan anak-anak yatim itu, maka Allah mengutus malaikat yang menunaikan haji setiap tahun dalam rupamu sampai hari kiamat nanti dan menjadikan pahala haji itu untukmu. Nah, disitulah di dalam mimpi itu Abdullah bin Mubarak mendapatkan suatu petunjuk, mendapatkan ilham. Dia bermimpi Rasulullah yang mengatakan sampai hari kiamat nanti wajah Abdullah bin Mubarak itu selalu tiap tahunnya mengelilingi Ka'bah bertawaf bersama umat-umat muslim lainnya. Jadi di situ ada satu hikmah yang kita dapatkan. Seorang sufi bukan berarti dia tidak memiliki apa-apa. Dengan hartanya dia bisa berjuang di jalan Allah. Dengan hartanya dia bisa memakmurkan agama Allah. Dengan hartanya dia bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi bukan berarti hidup sufi itu tidak punya apa-apa. Hidup sufi itu hanya menyusahkan orang saja. Nah, ini yang harus kita singkirkan. Jadi dengan hartanya itu tadi Abdullah bin Mubarak mendapat hikmah dan mendapat pahala seumur hidupnya dari mulai kejadian tadi hingga hari kiamat nanti. Dan orang akan melihat wajahnya di setiap kali ada ibadah haji di setiap tahunnya. Masya Allah, subhanallah. Jadi inilah keberkahan daripada harta yang kita miliki. Jadi pada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, belajar tasawuf menjadi seorang sufi bukan berarti kita jauh dari kehidupan dunia. Karena sesungguhnya kehidupan dunia akan mengikuti kita. Dan bukan kita memiskinkan diri daripada kehidupan dan aktivitas kita di dunia ini. Semoga dari kisah ini bisa diambil manfaatnya dan menjadi pelajaran kita agar kita tidak gagal paham. Jadilah seorang sufi yang dermawan, jadilah seorang sufi yang menjadi rahmatan lil alamin, paling tidak bermanfaat bagi keluarganya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.